warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Wijayanti, peserta PPG Daljab 1 Bimbingan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo tahun 2021 dengan nomor peserta 2111514023. Alhamdulillah pada hari ini Senin 19 Juli 2021 saya akan melaksanakan layanan konseling individu sebagai bahan uji kinerja. Untuk layanan yang akan saya lakukan ini, saya menggunakan pendekatan RIBT dengan teknik ABCDE yang bertujuan untuk mengubah pemikiran irasional konseling menjadi pemikiran yang rasional. Berikut video pelaksanaan konseling individu yang akan saya laksanakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja kan? Kabar saya baik-baik saja, Bu. Syukurlah kalau begitu. Kabarnya sama dengan Bu Nita. Masih suka menanam bunga-bunga, sayur-sayur di depan rumah? Masih, Bu. Apakah kamu pernah mengikuti konseling sebelumnya? Saya belum pernah mengikuti konseling, Bu, sebelumnya. Ini baru yang pertama kalinya. Oh, begitu ya. Tapi kamu sudah tahu kan tentang konseling itu apa? Iya, Bu. Pemahaman saya, konseling itu membantu permasalahan yang dialami oleh siswa, Bu. Ya, itu memang benar. Jadi, maksud dari pertemuan kita kali ini bisa dikatakan sebagai konseling. Ibu akan berusaha membantu menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Dan nanti yang harus mengambil keputusan adalah kamu sendiri. Dalam konseling ini ada beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan, di mana saya akan menjamin apapun yang kamu ceritakan pada saya. Dan saya akan menjaga kerahasiaannya. Selanjutnya ada asas keterbukaan, yaitu kamu mempunyai keinginan untuk menceritakan permasalahan tanpa ragu. Kemudian asas kesukarelaan, seperti kamu ini datang ke sini dengan sukarela dan tidak terpaksa. Bagaimana? Apakah kamu terpaksa datang ke sini? Tidak, Bu. Saya tidak terpaksa datang ke sini. Selain tentang pengertian konseling dan asas-asas tadi, konseling juga memiliki kontrak waktu. Jadi, kegiatan ini akan kita laksanakan selama 40 menit ke depan. Apakah kamu menyetujui tentang waktu yang sudah kita tetapkan? Iya, Bu. Saya setuju. Bagaimana? Apa kamu sudah lebih mengerti tentang konseling itu apa? Iya, Bu. Saya sudah mengerti dengan jelas sekarang. Berarti saya boleh menceritakan semua masalah saya sama Ibu. Iya, tentu boleh. Ibu akan semakin senang jika kamu mau terbuka untuk menceritakan masalah kamu pada ibu. Iya, Bu. Terima kasih kalau begitu. Saya jadi senang. Baiklah, sekarang kamu bisa menceritakan masalah kamu pada ibu. Iya, Bu. Jadi begini, saya ini ada masalah. Saya malas sekolah dan saya ingin bekerja, Bu. Apa yang menyebabkan kamu malas sekolah, Kak? Jadi begini, Bu. Karena menurut saya bekerja itu bisa mendapatkan uang, Bu. Saya sudah malas untuk mikir tentang sekolah, Bu. Loh, kok bisa begitu? Bisa kamu ceritakan lebih jelas lagi? Ini, Bu. Karena pandemi yang terlalu lama dan di rumah saya tidak ada kegiatan, akhirnya saya ikut bekerja menjadi kuli bangunan. Lumayan, Bu, uangnya bisa ditabung. Karena keasikan bekerja dan bisa menghasilkan uang, sehingga saya melupakan tugas-tugas sekolah saya dan lama tidak mengikuti daring. Saya berpikir lebih baik saya keluar saja tidak sekolah dan saya akan bekerja saja, Bu.
Oh, jadi begitu masalahnya. Ketika pandemi yang terlalu lama, kamu nyambi bekerja sehingga melalaikan tugas sekolah dan memutuskan untuk tidak sekolah, begitu. Iya, Bu, memang benar seperti itu. Apa kamu sudah benar-benar memikirkan apa yang kamu putuskan? Apakah kamu tidak ingin bersekolah untuk menuntut ilmu seperti teman-teman kamu? Saya ingin bekerja, Bu. Apakah orang tuamu tidak melarangmu setelah mengetahui kamu bekerja dan tidak sekolah? Orang tua saya sebenarnya juga menyuruh saya sekolah dan tidak boleh bekerja, Bu. Nah, itu dia masalahnya. Sekolah itu sangat penting karena sekolah untuk masa depan kamu, Kak. Jadi, Kakak harus memahami pentingnya sekolah. Boleh bekerja, Kak, tetapi harus bisa membagi waktu untuk sekolah dan tidak meninggalkan tugas-tugas sekolah, sehingga bisa berjalan imbang dan tidak mengorbankan sekolah Kakak. Iya, Bu, saya sudah pernah mencobanya. Tapi saya lebih memilih bekerja dan saya sering bolos, tidak pernah ikut daring. Sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Baik, mari kita sama-sama membicarakan dan mendiskusikan bagaimana solusi terbaik agar kamu bisa bersekolah lagi dan tidak lagi bekerja. Siap, Bu. Dalam konseling ini akan menggunakan pendekatan rasional yang efektif. Sekarang Bu Nita mau share screen dulu ya untuk menjelaskan apa itu ABCD agar kamu mengerti benar tentang konseling yang Bu Nita berikan pada pagi hari ini. Izin share screen ya. Jadi di sini tadi Bu Nita sudah menerangkan ya, menjelaskan ya, kecil-kecil enggak? Nah ini tulisannya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, di sini menggunakan pendekatan REBT, yaitu rasional emotif behavior terapi dengan teknik A, B, C, D. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan ya, agar lebih paham lagi, Ibu akan perjelas lagi. Jadi A adalah antecedent event, yaitu permulaan. Jadi permulaan ya A itu. Jadi kamu itu di sini kamu sulit menentukan sekolah atau bekerja. Sulit menentukan sekolah atau bekerja. Di sini di A ini kamu sulit menentukan memilih sekolah atau bekerja ya, Kak. Yang B-nya itu adalah keyakinan atau pemikiran. Keyakinan atau pemikiran. Nah, di sini Kakak itu ada dua keyakinan, yaitu keyakinan rasional dan keyakinan irasional. Kebanyakan orang yang bermasalah itu menggunakan pemikiran yang irasional. Di sini kakak itu merasa bekerja itu lebih penting.
Nah, di sini kakak merasa bekerja lebih penting. Sekarang C. C itu dari keyakinan irasional itu akan menimbulkan C, yaitu consequence. Di sini kakak tidak menghiraukan pentingnya sekolah. Kakak tidak menghiraukan pentingnya sekolah. Sering tidak masuk sekolah, ya kan? Nah, untuk menghilangkan keyakinan irasional, maka ada cara yang dipertentangkan yang disebut D. D itu mempertentangkan, disputin. Kalau keyakinan irasional sudah dipertentangkan, kalau sudah dipertentangkan, timbullah efek. Apabila kita sudah mempertentangkan B menjadi D, maka perasaan menjadi nyaman, tenang, dan terselesaikan masalah hingga menjadi manusia yang efektif. Apa kakak sudah memahami? Iya, Bu. Jadinya kalau saya bermasalah itu berarti saya mengembangkan pemikiran-pemikiran rasional saya sendiri ya, Bu. Iya, betul sekali. Karena memang pemikiran irasional adalah penyebab terjadinya masalah. Sampai di sini kakak sudah paham? Sudah, Bu. Baik, sekarang Ibu sudah semakin paham dengan masalah yang sedang kakak hadapi saat ini. Ibu kasih tahu ya, yang mengembangkan pikiran irasional ini adalah kamu merasa senang untuk bekerja, mendapatkan uang, sehingga sering tidak masuk sekolah karena lebih memilih untuk bekerja. Itu artinya kamu tidak memahami pentingnya bersekolah. Padahal di usia kamu ini menuntut ilmu itu sangat penting, Kak, untuk masa depan kamu nanti. Sekolah itu penting, Kak, apalagi zaman sekarang ya, menuntut anak-anak harus menyelesaikan pendidikan minimal pada jenjang SMA. Nanti kakak akan merasa rugi apabila kakak jadi putus sekolah. Seusia kakak kalau bekerja dengan latar belakang pendidikan rendah, paling-paling hanya sebagai buruh dengan gaji yang minim. Apa kakak tidak ingin bersekolah setinggi mungkin supaya nanti mendapat pekerjaan yang layak untuk masa depan kakak? Iya, Bu. Sekarang ibu mau tanya, apakah bekerja di usia sekolah lebih menjanjikan daripada sekolah? Tidak, Bu. Apakah kamu tetap bekerja dan putus sekolah meskipun tahu bahwa tidak akan mendapatkan pekerjaan yang layak? Tidak, Bu. Saya ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, Bu. Dan sebenarnya ingin sekolah, Bu. Baik sekali, Kak. Kalau begitu, Ibu senang sekali kalau Kakak bisa menyadari dan bisa berpikir baik untuk masa depan Kakak. Karena pada dasarnya sekolah itu lebih penting ya daripada bekerja. Karena Kakak masih kecil, tuntutlah ilmu setinggi mungkin, nanti pasti mendapatkan masa depan yang layak dan kakak bisa memilih pekerjaan apa yang sesuai cita-cita kakak. Iya, Bu. Saya semakin memahami dan mengerti apa pentingnya sekolah. Baiklah, sekarang kamu sudah menyadari bahwa pemikiranmu dan tindakanmu selama ini tidak tepat. Sekarang kamu benar-benar menyadari arti pentingnya sekolah untuk menatap masa depan yang cerah. Ibu sangat senang sekali dan mendukung setiap keputusan kakak.
apalagi keputusan yang positif untuk kemajuan diri kamu. Ibu juga sangat senang karena kamu bisa membedakan mana yang lebih penting pada saat ini yang kamu lakukan. Perlu kakak ketahui ya, bahwa masa depan kakak itu masih panjang dan tidak hanya berhenti sampai di sini. Apabila ada kesempatan untuk menuntut ilmu, maka pergunakanlah sebaik mungkin. Apalagi kakak masih kelas 7 ya. Coba bayangkan Kak, dengan usia yang sangat muda, apabila kakak akan putus sekolah, pasti akan menjadi sebuah penyesalan yang sangat mendalam. Dan kakak pasti akan mengalami kebingungan untuk mencari jati diri kakak. Dengan usia yang masih kecil, pasti tidak semua lapangan pekerjaan akan menerima kakak. Tentunya hanya pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan pasti dengan upah yang rendah. Pasti kakak tidak ingin semua itu merusak masa depan kakak ya. Ibu senang sekali kakak bisa menyadari dan bisa berpikir untuk bisa maju untuk bisa maju. Nah, sampai di sini apakah kakak memahami dan mau untuk sekolah lagi? Iya, Bu. Saya janji akan masuk sekolah lagi dengan rajin. Alhamdulillah, bagus sekali Kak. Ibu sangat senang dan mendukung setiap keputusan kakak yang positif. Ibu berharap untuk kedepannya kakak bisa bersekolah lagi dengan rajin dan memperbaikinya untuk ke depan. Semangat ya Kak, masih banyak kesempatan buat kakak. Semua belum terlambat Kak, mari diperbaiki dari sekarang dan kedepannya kakak bisa rajin masuk sekolah dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Bagaimana Kak? Apakah siap kembali lagi untuk membuka lembaran baru? Iya, Bu. Saya siap untuk bersekolah lagi untuk masa depan saya dan saya tidak akan bekerja lagi. Saya akan rajin sekolah dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Ternyata sekolah itu sangat penting, Bu. Saya menyesal baru menyadari sekarang. Baik sekali kakak, apa yang kakak utarakan, ibu akan mendukung kakak dan selalu membantu menyelesaikan semua permasalahan kakak. Sukses selalu, ibu merasa lebih tenang, bisa mengarahkan kakak untuk kembali ke sekolah. Terima kasih banyak, Bu, yang selalu mendukung saya. Bagaimana perasaan kamu sekarang, Kak? Saya merasa senang, Bu, karena saya bisa kembali lagi ke sekolah untuk masa depan saya. Baiklah, sekarang nanti akan Bu Nita bagikan link itu ya, Kak ya. Angket kepuasan konseli. Baiklah, konseling hari ini saya rasa cukup ya, Kak. Ibu harap Kakak masuk sekolah lagi ya dengan rajin. Iya, Bu, sama-sama. Semoga setelah konseling ini saya bisa bersekolah dengan rajin dan memahami arti pentingnya bersekolah untuk masa depan. Pasti, Kak, kamu bisa. Ibu selalu mendukungmu. Saya akhiri ya pertemuan hari ini. Selamat pagi dan tetap semangat, Kak. Selamat pagi juga, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.